Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai laptop gaming dengan Intel Tiger Lake atau Intel Core i7 dengan SKUH. Bukan Acer Nitro 2021, tapi ini dengan brand lain. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Gimana? Teman-teman udah penasaran? Ini dia laptopnya. Ini merupakan MSI Stealth 15M A11 UEX yang menggunakan Intel Core i7 Tiger Lake dengan SKU 11375H, 4 core 8 thread, 10 nanometer Superfin teknologi untuk fabrikasinya, dan base clocknya di 3,3 GHz hingga maksimal 5,0 GHz. Untuk RAM-nya 16GB DDR4 3200 dan yang pasti ini sudah dual channel. Untuk storage-nya 512GB PCIe NVMe dan laptop ini ditenagai oleh GPU RTX 3060 6GB GDDR6 dengan 192 bit dan 60 watt untuk TDP-nya. Walaupun ini 60 watt, pastinya laptop ini akan kenceng dan MSI membandrol laptop ini di harga Rp25.999.000 include garansi 2 tahun dan sayangnya tanpa Office Home Student 2019. Untuk perihal bodinya, laptop ini sangat mirip seperti MSI GF series dengan bodi simple dan elegan, apalagi warna dari MSI Stealth ini memiliki warna white dan juga warna black seperti yang kita review kali ini. Logo naga masih menempel di bagian punggung layar yang menandakan positioning laptop ini lebih ke arah gaming bukan bisnis atau konten kreator, tidak seperti MSI Modern, Prestige, atau Summit yang sudah pernah kita review. Tapi walaupun positioning laptop ini adalah lebih ke gaming, tapi kesan elegannya sangat dapat. Bisa dikatakan laptop ini memiliki bobot yang sangat ringan jika dibandingkan dengan laptop gaming 15,6 inch dengan discrete GPU seperti ini, dan bobotnya sendiri hanya 1,7. Bobot seringan ini karena memang bodinya memiliki desain yang sangat slim dengan 35,8 dikali 24,8 dan ketebalannya hanya 1,6 cm saja, dan bahan yang digunakan terbuat dari metal yang membuat kesan laptop ini semakin elegan. Untuk layarnya dia menggunakan ukuran 15,6 inch anti-glare dengan IPS level 144Hz refresh rate. Tapi sayangnya laptop ini masih menggunakan 45% NTSC atau sekitar 62% sRGB. Tapi wajar karena memang positioning laptop ini sekali lagi bukan untuk desain melainkan untuk game. Walaupun secara spesifikasi laptop ini sangat enak kalian ajak untuk pakai render dan dia memiliki 300 nit tingkat kecerahan. Untuk masalah webcamnya sendiri dia memiliki resolusi HD 30 frame per second dan menurut saya secara kualitas setara dengan harganya. Sekarang kita beralih ke bagian palm rest-nya. Di bagian atas terdapat grill yang mirip seperti honeycomb di Asus TUF, tapi ini lebih ke heksagonal sedikit lebih panjang dan desain seperti ini diterapkan juga di bagian belakang bodinya yang berguna untuk sirkulasi udara. Untuk keyboardnya sendiri agak disayangkan tombol power menjadi satu dengan keyboard dan keyboardnya memiliki finishing yang sedikit licin, tapi untuk masalah feel-nya laptop ini memiliki feel yang mirip seperti MSI seri bisnis. Dengan key travel yang pas, jarak antar key-nya juga pas, sehingga tidak mengganggu sama sekali dan nyaman kalian pakai mengetik berlama-lama. Serta terdapat RGB keyboard yang warnanya kalian dapat atur sesuka hati menggunakan MSI Dragon Center. Beralih ke bagian touchpad-nya, untuk ukuran touchpad-nya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, sehingga ukurannya sangat pas, dan touchpad-nya dia lebih center terhadap body dibandingkan dengan spasinya. Tapi karena memang keyboardnya bukan merupakan full size keyboard dengan number di bagian kanan, touchpad-nya tidak mengganggu sama sekali dan touchpad-nya didukung oleh Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Bisa dikatakan laptop ini memiliki port yang sangat komplit. Di bagian kanan terdapat HDMI USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, USB Type-C 4.0 atau Thunderbolt 4.0 serta USB Type-C 3.2 generasi yang kedua yang juga bertindak sebagai DisplayPort. Di bagian kiri terdapat DC-in, Micro SD Reader, USB Type-A 3.2 generasi yang pertama dan combo jack audio.
Perihal konektivitasnya, laptop ini sudah ditenagai Wi-Fi AX dan dipadukan dengan Bluetooth 5.1, serta tidak ketinggalan software Dragon Center yang dapat kalian gunakan untuk user scenario, pengaturan fan, baterai, keyboard, dan lain sebagainya. Serta Nahimic Sound untuk kalian mengatur speaker internal ataupun saat kalian menggunakan headset pada saat bermain game. Sekarang kita akan tes performance-nya bagaimana Intel Tiger Lake untuk SKUH series atau untuk gaming series. Pertama, SSD kita mendapatkan speed yang menurut saya sangat standar di 2189 untuk read-nya dan write-nya di 1151. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit 4K K2K dan tanpa efek. Laptop ini mampu menyelesaikan dengan waktu yang cukup cepat, hanya 38 detik saja. Lanjut ke pengujian rendering 3D-nya di Blender 3D Modeling BMW. Di CPU render kita mampu mencatatkan waktu di 6 menit 26 detik, sedangkan GPU rendernya kita mencatatkan waktu yang sangat luar biasa, hanya 47 detik saja. Lanjut ke pengujian sintetisnya menggunakan R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor yang standar menurut saya di 1061 CB, dan R20 untuk single core performance di 585 dan multicore-nya di 2637 poin, dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan rata-rata di pengujian 10 kita mendapatkan skor di 2589 poin. Lanjut ke simulasi gamingnya, 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor yang cukup tinggi berkat RTX 3060-nya dengan skor 15650, dan laptop ini lolos uji stress test dengan skor yang cukup meyakinkan di 97%, dan skor Firestrike-nya atau suhu Firestrike-nya di 83 derajat Celcius di suhu maksimal. Dan berikut adalah hasil Firestrike dari beberapa tipe laptop yang setara dengan laptop ini yang sudah pernah kita review. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana performance gamingnya, sekarang mari kita akan tes. Game yang pertama kita menggunakan CSGO dengan setting very high dan Full HD. Kita mendapatkan lebih dari 190 frame per second. Mantap. Game yang kedua kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Kita masih mendapatkan lebih dari 150 frame per second. Paling drop saat full war kita mendapatkan 145 frame per second. Mantap. NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik ultra yang rata-rata dimana di harga 20-an juta kita mendapatkan di sekitar 40 hingga 50 frame per second. Tapi laptop ini mampu di atas 60 frame per second, luar biasa. Dan suhu permukaannya, kalau kalian di atas keyboard seperti ini tidak terlalu panas. Posisi panasnya ada di bagian grill atas seperti ini atau di bagian keluaran exhaust-nya. Jadi mantap MSI. Genshin Impact sepertinya saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Dengan setting seperti ini, kalian akan bisa menjalankan rata kanan atau setting grafik paling tinggi. GTA 5 setting resolusi Full HD, tekstur kita buat very high, dan grafik kita buat ultra. Rata-rata kalian masih mendapatkan kurang lebih sekitar 110 hingga 120 frame per second. Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra, kita masih mendapatkan FPS di atas 85 frame per second dan maksimal kita mendapatkan hampir 110 frame per second. Mantap. PES 2021 dengan setting resolusi Full HD kalian tidak akan mengalami kendala sama sekali. Pasti lancar. Pada pengujian baterainya, kita tidak bisa berharap banyak karena memang laptop ini didesain untuk performance, dan berikut adalah pengujian baterainya. Dengan catatan, brightness kita buat 50%, backlit kita buat off, Wi-Fi off, dan kita buat balance performance. Berikut adalah hardware dari MSI Stealth 15M. Jika kalian mau upgrade, kalian harus bongkar total hardware-nya karena memang upgrade-annya ada di bawah keyboard. Jadi kalian harus buka total baut-bautnya, dan kalian lihat sendiri terdapat 5 buah heat pipe, 2 fan, dan 4 buah exhaust. Di bagian tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel. Jika kalian mau upgrade, kalian harus lepas 8GB dan pasang masing-masing 16GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4600 mAh dan 52 Wh. Jadi saya sarankan jika kalian mau upgrade, kalian harus datang ke service center, atau kalau di Malang, kalian bisa datang ke Kalosa. Bisa dikatakan laptop ini lebih dari sebuah laptop gaming dengan performance yang sangat menjanjikan, desain yang elegan, serta bobot yang sangat ringan. Laptop ini siap mendampingi kalian mengerjakan pekerjaan apapun yang sedang kalian butuhkan. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8,5,
Untuk fitur kita berikan skor 8 dan performance jika kita lihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.